Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servis handphone yaitu Nokia 3 dengan kondisi saat saya terima dari beliau ini kondisinya mati total dan tidak bisa dinyalakan dan juga tidak bisa dicas teman-teman. Oke, kita coba untuk cek terlebih dahulu. Kita nyalakan menggunakan tombol power on off. Sama sekali tidak ada respon, maksud saya tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali teman-teman. Oke, kita coba untuk koneksikan menggunakan charger. Oke, tidak ada notifikasi pengisian daya dan ada bagian konektor cas. Ini saat saya koneksikan menggunakan charger tidak bisa mentok ya teman-teman, atau tidak bisa masuk dengan full. Saat saya cek ini mungkin ada bagian konektor yang terdapat ada seperti kotoran di dalam konektor casnya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk mengerjakannya. Kita bongkar dulu di bagian backdoor atau tutup belakangnya. Oke, kita angkat untuk backdoornya dengan hati-hati. Oke, setelah kita buka untuk tutup belakang atau backdoornya, untuk kondisi ini masih segel teman-teman. Kita selamatkan dulu untuk segelnya, lalu kita simpan segelnya dulu dan kita buka untuk di bagian skrup, yaitu untuk melepas di bagian penutup mesin. Kita lepas juga untuk di bagian SIM tray dan kita angkat di bagian penutup mesinnya teman-teman. Oke, setelah kita angkat untuk penutup mesinnya, kita lepas dulu di bagian soket fleksibel baterai. Untuk kondisi baterai seperti ini teman-teman, agak sedikit berlubang-lubang di bagian plastik pada baterai. Kita coba untuk angkat dulu baterainya untuk kita cek kondisi baterainya. Untuk kondisi baterainya ini besar kemungkinan sudah tidak layak dipakai teman-teman. Jika kita tekan seperti empuk yang menandakan untuk kondisi baterai sudah tidak layak digunakan lagi teman-teman. Selanjutnya kita lepas dulu di bagian yaitu papan chargernya. Oke, setelah kita angkat papan chargernya, kita koreksi dulu. Ada sedikit kotoran yang ada di bagian dalam konektor chargernya. Dan di bagian ini kita siapkan baterai Xiaomi, yaitu Xiaomi buat Redmi 5A, yaitu BN34 dengan kapasitas 2900 atau 3000 mAh teman-teman. Jadi untuk diameter dan panjang dan juga lebar dari baterai Xiaomi itu mirip sama Nokia 3 ini. Jadi ini adalah alternatif bagaimana cara kita akalin apabila stok baterai tidak sesuai seri atau stok serinya untuk buat Nokia 3 ini habis atau kosong. Kita bisa merangkai atau bikin baterai sendiri teman-teman, dengan cara kita melepas yaitu fleksibel papan pada baterai Nokia, dan kita lepas juga untuk di bagian fleksibel papan PCB bagian konektor baterai Xiaomi. Oke, sekarang kita angkat untuk di bagian papan PCB fleksibel buat Xiaomi, yaitu nanti kita akan pindahkan atau kita menggunakan penggantian fleksibel dari fleksibel Nokia ya teman-teman. Oke, setelah itu kita coba untuk presisikan dulu, dan sebelum kita pasang kita ukur dulu ya teman-teman. Kita cek letak voltasenya atau hambatan volt agar tidak kebalik atau tidak salah pasang. Jika tidak presisi seperti ini, jadi sebelum kita rakit kita presisikan. Apabila kita tidak presisi, kita bisa memotong bagian ujung baterai dari Nokia, yang tujuannya apabila tidak presisi itu bisa menggunakan atau bisa untuk menyambung di bagian kaki pada baterai ya teman-teman. Jika kita potong masih
bisa terkoneksi sama pin pada PCB baterai, kita bisa potong untuk menghindari adanya short pada komponen yang ada di bagian fleksibel baterai ya teman-teman. Selanjutnya kita presisikan dan kita kasih tenol, kita pasang dan kita kerik dulu di bagian pin mata pada kaki baterainya agar bisa terpasang dengan presisi dan juga lebih kuat. Setelah kita pasang, kita bersihkan dulu dari sisa-sisa fluknya dan jangan lupa untuk kita kasih pengaman menggunakan solasi anti ground ya teman-teman. Oke, kita lapisi menggunakan solasi anti ground yang tujuannya untuk melapisi pada komponen yang ada di bagian fleksibel baterainya. Selanjutnya kita lipat dan kita presisikan ke baterainya. Oke, setelah presisi kita rakit kembali menggunakan pengaman solasi anti ground. Oke, sudah selesai untuk perakitannya. Oke, hasilnya alhamdulillah rapi ya teman-teman. Kita coba untuk pengetesan apakah menggunakan baterai Xiaomi Redmi 5A atau BN34 bisa menyala atau tidak. Alhamdulillah saat kita tekan tombol power untuk menyalakan handphone bisa menyala. Kita coba untuk tunggu loadingnya sebentar. Apakah handphone restart atau hanya hang logo atau tidak, atau bisa menyala dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, sambil menunggu loadingnya selesai, kita sambil juga untuk perbaikan di bagian konektor casnya yang terdapat kotoran di bagian dalam konektor. Oke, kita bersihkan dulu. Ini banyak sekali di bagian dalam konektor ya teman-teman. Untuk kotoran yang ada di bagian dalam konektor cukup lumayan banyak. Oke, setelah kita bersihkan, kita coba untuk pengetesan apakah hanya kita bersihkan konektor chargernya ini bisa terhubung dengan normal atau tidak. Jadi kita harus cek terlebih dahulu. Oke, kita koneksikan menggunakan charger dan kita ukur teman-teman. Sama sekali tidak ada hambatan di bagian soket konektor baterai, dan di bagian soket fleksibel mainboard juga tidak ada hambatan masuk. Kita cek di bagian bawah. Untuk di bagian soket konektor yang ada di bagian papan PCB juga tidak ada hambatan teman-teman. Jadi untuk di bagian soket konektornya ini juga bermasalah. Kita langsung saja untuk mengerjakannya. Kita angkat dulu di bagian soket konektornya tanpa harus kita mengganti papan charger yang baru. Karena jika stok tidak ada, alangkah baiknya menggunakan papan charger yang originalnya, hanya cukup penggantian konektor casnya. Oke, setelah kita angkat, kita siapkan untuk spare partnya. Ini ada beberapa bentuk dan jenis yang berbeda, yang mungkin hampir mirip ya teman-teman. Ini ada buat yang Vivo, ada juga buat Oppo, dan juga ada buat Xiaomi. Kita coba untuk bandingkan dan kita presisikan. Ada bagian soket konektor yang hampir mirip. Ini adalah buat soket konektor yang saya gunakan untuk Xiaomi Redmi Note 5A kalau nggak salah. Itu hampir mirip teman-teman. Oke, kita klik dulu di bagian soket kaki konektornya dan kita gunakan fluk dan juga sambil kita kasih tenol. Ini tujuannya agar lebih mudah saat proses pemasangan teman-teman, dan agar lebih tahan lama dan kuat di bagian soket konektornya. Kita pasang menggunakan blower dengan panas di angka 2 dan kita lapisi menggunakan tenol lagi untuk memperkuat pada kaki konektornya. Selanjutnya, jika sudah terpasang, kita bersihkan dari sisa fluknya dan sudah selesai. Selanjutnya kita coba untuk pengecekan lagi teman-teman. Apakah setelah kita ganti soket konektornya bisa terhubung charger atau tidak teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pasang papan chargernya dan kita ukur lagi setelah kita penggantian konektor casnya. Oke, alhamdulillah ada hambatan masuk ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk penggantian soket konektornya sudah selesai dan sudah normal untuk pengisiannya. Kita coba koneksikan menggunakan charger dengan menggunakan baterai. Oke, kita tunggu ada di angka berapa persen untuk baterainya teman-teman.
Untuk baterainya ada di angka 9% dan koneksi pengisian baterainya sudah terhubung. Kita coba untuk tunggu sebentar apakah bisa nambah dengan normal atau tidak, sambil juga kita merakitnya kembali. Oke, di bagian itu, di bagian bawah baterai kita kasih isolasi double tip dan kita coba cek untuk kondisi baterainya terpasang presisi. Dan untuk ketebalannya sama rata ya teman-teman, jadi 100% mirip sama baterai ori bawaan dari Nokia 3. Jadi alternatifnya seperti itu, apabila kita tidak menggunakan spare part yang seperti ori bawaannya karena stoknya tidak ada ataupun lagi kosong, kita bisa menggunakan teknik seperti tadi. Dan alhamdulillah untuk pengisian baterai sudah naik di angka 14%. Sambil kita menyalakan handphonenya dan kita tunggu loadingnya sebentar untuk pengetesan lebih lanjut teman-teman. Oke, handphone sudah menyala, kita coba untuk cerahkan dulu kontrasnya dan alhamdulillah handphone sudah bisa menyala dengan normal. Dan untuk fungsi dari touchscreen-nya kita cek dulu, bisa berfungsi dengan normal untuk touchscreen-nya. Dan untuk pengisian baterainya kita cek masih menyambung dan masih terhubung. Alhamdulillah untuk penggantian baterai Nokia 3 menggunakan baterai Xiaomi Redmi 5A dan juga penggantian konektor charger sudah sukses teman-teman. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.